Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Afkar dengan NIM S1S1211005, dan pada video ini saya akan mereview tugas akhir yang berjudul Implementasi Algoritma User-Based Collaborative Filtering pada Sistem Rekomendasi Produk UMKM berbasis website dengan studi kasus Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kolaka. Tugas akhir ini disusun oleh Saudari Esi Anugrah Rahayu Kasim dengan NIM S1S1200007. Nah, adapun latar belakang dari diambilnya judul ini meninjau beberapa faktor. Yang pertama, peran UMKM di Kabupaten Kolaka. UMKM menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kolaka, jadi UMKM ini memiliki peran penting di sana. UMKM mengalami perkembangan signifikan itu sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Namun, UMKM ini juga mengalami beberapa tantangan. Salah satu tantangannya yaitu akses terbatas ke pasar yang lebih luas dan kurangnya daya saing di pasar nasional. Kemudian, minimnya pengenalan produk UMKM ke pasar luar daerah. Oleh karena itu, penting untuk memanfaatkan teknologi dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan dan promosi produk UMKM. Sistem rekomendasi ini dapat memberikan informasi objektif tentang produk melalui penilaian atau rating pengguna. Sehingga solusinya yaitu membuat sistem rekomendasi berbasis User-Based Collaborative Filtering atau UBCF untuk meningkatkan kualitas rekomendasi produk UMKM Kabupaten Kolaka. User-Based Collaborative Filtering ini dipilih karena responsif terhadap perubahan preferensi pelanggan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana menerapkan algoritma user-based collaborative filtering pada sistem rekomendasi produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Kabupaten Kolaka. Nah, di penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah. Yang pertama, pengguna hanya dapat memberikan peringkat pada skala 1 hingga 5 untuk setiap produk. Jadi ratingnya itu dari skala 1 sampai 5 saja. Kemudian yang kedua, penelitian ini menggunakan rating sebagai variabel utama dalam proses pemberian rekomendasi. Yang ketiga, sistem hanya memberikan rekomendasi untuk produk UMKM dalam kategori kuliner, kerajinan, dan pakaian. Jadi dalam penelitian ini, produk UMKM yang dipilih hanya dari 3 kategori. Yang keempat, itu sistem hanya menampilkan sebanyak 297 produk UMKM. Yang kelima, hanya penggunaan dengan nilai similarity lebih besar atau sama dengan 0,5 yang digunakan dalam proses perhitungan rekomendasi. Yang keenam, dalam penelitian ini, data UMKM hanya mencakup data di Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengimplementasikan algoritma user-based collaborative filtering pada sistem rekomendasi produk UMKM Kabupaten Kolaka, dan manfaat dari penelitian ini yaitu dapat mengimplementasikan algoritma user-based collaborative filtering pada sistem rekomendasi produk UMKM Kabupaten Kolaka. Kemudian di sini ada tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu. Yang pertama, ada penelitian yang dilakukan oleh Satya Suhada dan kawan-kawan pada tahun 2022. Judul penelitian ini yaitu Sistem Rekomendasi Produk Menggunakan Metode User-Based Collaborative Filtering pada Digital Marketing. Penelitian ini itu bertujuan untuk mengetahui seberapa akurat sistem rekomendasi pembelian barang yang serupa antar konsumen. Jadi di sini membandingkan konsumen juga berdasarkan user menggunakan metode user-based collaborative filtering. Jadi metodenya sama. Nah, berdasarkan penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil uji coba mengenai implementasi metode user-based collaborative filtering untuk rekomendasi produk konsumen berdasarkan pembelian produk serupa, ini mendapatkan nilai RMSE sebesar 0,9 untuk merekomendasikan 10 produk teratas. Model dapat diimplementasikan ke dalam website sehingga perusahaan dapat merekomendasikan produk mereka kepada konsumen yang memiliki perilaku pembelian produk yang berbeda-beda secara otomatis. Kemudian,
Penelitian yang dilakukan oleh Solihah Indrawati dan kawan-kawan ini pada tahun 2020 dengan judul penelitian penerapan algoritma user-based filtering dalam memberikan rekomendasi barang pada toko bin Wahab. Nah, penelitian ini itu bertujuan untuk membuat sebuah aplikasi tentang rekomendasi barang sesuai peringkat produk yang dipilih. Berdasarkan penelitian ini, didapatkan kesimpulan bahwa adanya aplikasi ini diharapkan dapat memberikan suatu kemudahan kepada pengguna untuk mendapatkan rekomendasi berdasarkan rating yang telah diberikan pada produk yang dipilih. Metode kolaboratif filtering ini terbukti memiliki tingkat akurasi yang tinggi dengan adanya hasil uji coba yang menunjukkan hasil yang baik, yang mendapatkan hasil bahwa aplikasi ini mendekati 98% akurat. Aplikasi yang dibuat telah memberikan rekomendasi yang baik. Nah, selanjutnya itu teknologi-teknologi yang digunakan untuk membuat sistem rekomendasi untuk produk UMKM di Kabupaten Kolaka menggunakan metode user-based collaborative filtering. Yang pertama adalah Ragon untuk local hostnya, kemudian bahasa pemrograman yang dipakai itu adalah PHP, kemudian framework Laravel juga digunakan, dan IDE-nya menggunakan Visual Studio Code. Nah, selanjutnya pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan wawancara dalam mengumpulkan datanya. Untuk studi literatur, itu membaca referensi mengenai pengertian metode mesin rekomendasi dan mengenai user-based collaborative filtering. Kemudian dilakukan wawancara secara langsung kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kolaka untuk mengetahui perihal UKM yang berada di Kabupaten Kolaka dan wawancara kepada pelaku-pelaku UKM di Kabupaten Kolaka secara langsung. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah metode Rational Unified Process atau disingkat RUP. Di sini, metode penelitiannya langsung dijabarkan beserta Gantt chartnya, sehingga terlihat timeline penelitiannya seperti pada gambar berikut ini. Yang pertama, dilakukan inception dari awal hingga pertengahan April. Inception ini itu langkah awal dalam penelitian, di mana di sini ditentukan batasan-batasan masalahnya dan mengumpulkan data-data yang diperlukan. Kemudian yang kedua, elaboration. Elaboration dimulai dari pertengahan bulan April hingga pertengahan bulan Mei. Elaboration ini dilakukan perancangan UML, perancangan user interface, dan lain-lain. Kemudian setelah itu dilakukan construction. Nah, construction ini dimulai dari akhir bulan Mei hingga awal bulan Agustus. Jadi yang dibuat di dalam fase construction ini yaitu membuat kode, itu membuat aplikasinya, dan juga membuat dokumentasinya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir itu adalah transition, mulai dari awal Agustus hingga akhir Agustus, di mana pada tahap transition ini dilakukan uji coba terhadap aplikasi yang sudah dibuat, dan apabila terdapat bug-bug, maka bug-bug tersebut akan diperbaiki atau di-maintenance. Kemudian lokasi penelitian itu berada di kantor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kolaka, dan juga laboratorium Software Engineering, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Haloleo. Nah, masuk pada metode yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi, penelitian ini menggunakan metode yang namanya user-based collaborative filtering. Nah, jadi metode ini itu akan mengidentifikasi pengguna dengan kesamaan preferensinya, yang nanti akan menggunakan data-data dari pengguna untuk merekomendasikan sebuah produk. Nah, di sini digambarkan contohnya, di mana misalnya di sini ada 3 user atau 3 pengguna. Ada user 1, user 2, dan user 3. Nah, misalkan user 1 itu menyukai anggur, stroberi, semangka, dan jeruk. User kedua hanya menyukai stroberi, dan user ketiga menyukai stroberi dan semangka. Nah, jika dilihat dari
kesamaan preferensinya, maka yang paling mirip tentu saja yaitu user 1 dan user 3. Karena user 2 itu hanya menyukai strawberry saja. Sedangkan user 1 dan user 3 sama-sama menyukai dua buah, yaitu strawberry dan juga semangka. Nah, jadi di sini dinilai yang memiliki kemiripan itu adalah user 1 dan user 3. Nah, dari hasil ini maka bisa direkomendasikan kepada user 3 itu buah anggur dan juga buah jeruk. Karena user 1 itu menyukai anggur dan jeruk juga. Jadi ada kemungkinan user 3 itu memiliki preferensi yang sama dengan user 1. Kemudian kita lihat di sini ada flowchart dari metodenya, di mana diawali dengan di sini mulai, lalu akan diinputkan rating dari produk yang diberikan oleh user. Kemudian akan diproses di sini matriks item ratingnya, kemudian akan dihitung nilai similaritasnya menggunakan rumus seperti ini. Dan hasil nilai similaritasnya, dari hasil nilai similaritas akan dihitung prediksi ratingnya. Kemudian dihasilkan nilai prediksi dan diberikan rekomendasi, dan akhirnya selesai. Jadi secara garis besar, inilah tahapan-tahapan dari metode user-based collaborative filtering. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan yang lebih rinci dari metode ini. Dari flowchart-nya tadi yang sudah dijelaskan, diketahui bahwa langkah pertamanya kita harus hitung rata-rata ratingnya terlebih dahulu. Nah, di sini sudah ada contoh datanya. Ada user 1 sampai user 5, kemudian di sini ada produknya, iBlues sampai kentang goreng. Nah, di sini yang kita tentukan adalah rata-rata rating dari setiap user. Contohnya, itu untuk rata-rata user 1. Rata-rata rating user 1 itu diperoleh dari 4 tambah 5 tambah 4 dibagi dengan berapa kali diam rating. Nah, diam rating sebanyak 1, 2, 3. Nah, 3 kali. Berarti 4 ditambah 5 tambah 4 itu hasilnya 13, lalu dibagi dengan jumlah produk yang memiliki rating, di sini ada 3, maka dibagi dengan 3, sehingga 13 bagi 3 hasilnya 4,33. Itulah cara memperoleh rata-rata rating. Dan kemudian ini dihitung juga untuk user 2 sampai user ke-5 dengan cara yang sama. Setelah itu akan dihitung nilai similaritasnya. Nilai similaritas ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut, di mana SIJ itu adalah nilai similaritas item antar pengguna, kemudian RU, I itu adalah rating user U pada item ke I, kemudian RUJ itu adalah rating user U pada item J, dan RU-nya adalah nilai rating rata-rata user U. Oke. Jadi di sini diberikan contoh perhitungan antara user 1 dan user 2. Di sini untuk rating dari user 1 kita lihat dia memberikan rating 4, 5, dan 4. Dan user 2 itu memberikan rating 4, 4. Nah, di sini kita lihat yang sama-sama di rating itu hanya 2, yaitu card holder dan juga green tea. Jadi di sini 4 ini itu kita tidak pakai karena user 2 itu tidak merating item tersebut. Jadi yang pertama itu 5 kita kurangi 4,33, ini 5 kurang 4,33. Lalu untuk item yang sama terhadap user 2 itu 4 kurang 3,67. Ini. Kemudian untuk item kedua itu 4 kurang 4,33. Ini. Lalu dikali dengan 4 kurang 3,67 untuk user 2. Nah, lalu
Di sini rating yang diberikan dikurangi lagi dengan rating rata-ratanya. Ini khusus untuk user pertama dan ini khusus untuk user kedua. Lalu masing-masing itu dikuadratkan, lalu dijumlah dan diakarkan. Hasil akarnya kemudian dikali sehingga kita dapat hasil di sini 0,111 dibagi 0,3513 hasilnya 0,3162. Kemudian dengan cara yang sama untuk menghitung nilai similaritas antar masing-masing user, itu diperoleh matriks nilai similaritas antar user seperti pada tabel berikut ini. Jadi di sini kita lihat antara user 1 ke user 1 itu sama dirinya sendiri berarti nilainya 1. Kemudian user 1 dan user 2 nilainya 0,3162 seperti yang didapatkan di sini. Kemudian user 1 dan user 3 nilai similaritasnya min 0,316, user 1 dan user 4 0,3162, dan user 1 dan user 5 itu nilainya 0. Begitu pula seterusnya. Sampai semua user ini dibandingkan. Berikutnya dihitung nilai prediksinya. Jadi, untuk menghitung nilai prediksi, menggunakan rumus seperti berikut ini, di mana PUJ itu nilai prediksi rating item untuk user, kemudian S, U, V itu nilai similarity antar user U dengan user V, RV, I itu rating user V pada item I, RU itu nilai rating rata-rata user U, dan RV itu adalah nilai rating rata-rata user V. Oke, kemudian di sini akan dilakukan contoh perhitungan untuk user 2 item pertama. Nah, untuk user 2 item pertama itu kan masih kosong, jadi perlu diprediksi terlebih dahulu. Sini masih kosong. Nah, lalu untuk menghitung nilai prediksinya ini kita harus melihat yang memenuhi syarat nilai similaritas antar usernya, yaitu sesuai dengan di batasan masalah tadi, yaitu harus lebih besar atau sama dengan 0,5. Nah, antara user 2, kita lihat lagi di user lainnya. Kalau untuk user 1, dia nilainya 0,3162, user 2 dan user 3 itu nilainya min 1, berarti kedua ini tidak memenuhi. User 2 dan user 4. Nah, user 2 dan user 4 ini nilainya 1, berarti lebih besar daripada 0,5, berarti ini kita masukkan di dalam perhitungan. Dan user 2 ke user 5 itu nilainya min 0,447, berarti tidak dimasukkan. Berarti yang masuk di perhitungan ini hanya antara user 2 dan user 4 untuk menentukan nilai prediksi user 2 terhadap item pertama. Oke, jadi di sini kita langsung kurangi 4 kurang 3,67 dikali nilai similaritasnya dibagi dengan nilai similaritasnya juga. Jadi 4 kurang 3,67 hasilnya 0,333 dibagi 1 dan ditambah 3,67 itu hasilnya 3,997. Sehingga kalau dilakukan perhitungan yang sama untuk memprediksi rating item yang belum diberi rating oleh user, itu seperti ini. Untuk eyebrows, nilainya 3,997. Kemudian kentang goreng user 2 meratingnya sesuai dengan nilai prediksi ini itu 3. User 3 item eyebrows ratingnya 4,33 dan seterusnya. Sehingga rating-rating yang masih kosong di tabel awal ini kita sudah dapatkan nilainya, dan kemudian untuk rekomendasinya bisa kita urutkan dari nilai rating terbesar untuk dijadikan rekomendasi. Oke, itu untuk proses perhitungannya. Kemudian kita masuk ke perancangan UML-nya. Yang pertama, itu ada use case diagram. Kalau kita lihat use case diagramnya di sini terdiri dari 3 aktor. Untuk admin, UMKM, dan user atau pengguna biasa. Nah, admin ini bisa login dan logout,
UMKM bisa login dan logout, dan user juga bisa login dan logout. Kemudian admin di sini digambarkan admin bisa mengelola slider, admin bisa kelola kategori, UMKM, user, dan produk. Kemudian untuk UMKM itu bisa mengelola produk, transaksi, dan ulasan, sedangkan user bisa melihat produk, melakukan transaksi, melihat riwayat, melihat tentang, melihat kategori, melihat rekomendasi. Nah, rekomendasi ini include dengan matrix ratingnya, karena di sini akan dilakukan perhitungan. Setelah dilakukan perhitungan matrix ratingnya, kemudian ada hitung nilai similaritas, dan yang terakhir menghitung nilai prediksi. Kemudian user juga bisa memberi rating dan melihat detail produk atau dokumen. Yang selanjutnya, activity diagram. Activity diagram sistem secara keseluruhan itu seperti ini, di mana user awalnya akan mengakses sistem, lalu sistem akan menampilkan halaman produk. Dari sini, user akan menentukan produk yang akan dibeli. Kemudian, user bisa melihat detail produk yang akan dibeli, lalu sistem itu akan menampilkan halaman detail produk, lalu user memasukkan jumlah pesanan, setelah itu melakukan transaksi pembelian, lalu disimpan datanya di database, data transaksinya. Setelah itu, akan menampilkan halaman riwayat pembelian, dan user akan melakukan rating produk. Nah, rating produk ini kemudian akan disimpan data ratingnya di database, dan akan dilakukan proses perhitungan di sini. Perhitungan oleh sistem, perhitungan user base collaborative filteringnya. Lalu di sini akan ada pengecekan kalau misalnya prediksinya lebih besar dari 3, maka akan menampilkan rekomendasi produk, namun jika tidak, maka di sini akan ditampilkan belum ada rekomendasi produk, dan diakhiri dengan tanda selesai. Kemudian ada activity diagram login. Di sini untuk admin, user, dan UMKM. Awalnya, di sini ada mulai, lalu masuk ke halaman login, lalu sistem menampilkan halaman login, meminta input username password, divalidasi, dan database akan mengecek. Kalau misalnya username dan passwordnya itu sesuai, maka ditampilkan halaman beranda, lalu selesai. Namun jika tidak, maka akan ditampilkan pesan login gagal dan diminta untuk memasukkan kembali username dan passwordnya. Kemudian activity diagram ubah profile untuk admin user dan UMKM. Awalnya user menekan tombol profile, lalu memilih profile, dan akan ditampilkan halaman profile. Di sini, admin user atau UMKM akan memasukkan data yang ingin diubah, lalu datanya disimpan, dan di database data-data tersebut sesuai yang diubah itu akan disimpan dan ditampilkan pesan profil berhasil diubah oleh sistem, kemudian selesai. Kemudian diagram kelola ulasan untuk UMKM. Nah, awalnya dilakukan login, ditampilkan halaman login, lalu diminta untuk memasukkan email. Kemudian sistem akan menampilkan halaman dashboard, kemudian penggunanya mengakses halaman kelola ulasan, lalu database akan mengambil data rating dan ulasan, lalu sistem akan menampilkan halaman dan daftar rating serta ulasannya. Lalu aktivitas selesai. Kemudian ada activity diagram untuk logout. Di sini untuk admin user UMKM juga menekan tombol profile dan menekan logout, lalu di database akan dilakukan penghancuran session, lalu sistem akan menampilkan halaman beranda sistemnya, lalu aktivitas selesai. Kemudian untuk activity diagram rekomendasi, admin user UMKM akan mengakses halaman produk, lalu sistem akan menampilkan halaman produknya. Kemudian user di sini menekan tombol rekomendasi, lalu di database akan diambil data rating. Dari data rating ini akan dihitung nilai rata-rata rating, kemudian dihitung nilai similaritas, nilai prediksi rating, kemudian menampilkan rekomendasi,
dan aktivitas selesai. Kemudian activity diagram untuk dashboardnya itu diakses halaman login. Mula-mula mengakses halaman login, kemudian menampilkan halaman login, mengisi username dan password, melakukan pencocokan data di database, kemudian akan dicek kalau sudah sesuai maka akan menampilkan halaman dashboard. Lalu selesai. Namun jika tidak, maka akan kembali ke halaman login. Kemudian activity diagram berandanya itu mirip dengan sebelumnya. Mula-mula, user akan mengakses halaman login, sistem menampilkan halaman login, lalu user mengisi username dan password. Kemudian dicek kalau sudah sesuai, sistem menampilkan halaman beranda lalu selesai, dan jika tidak, maka akan kembali ke halaman login. Kemudian di sini ada activity diagram kelola produk. Ada untuk kelola produk UMKM. Ini adalah activity diagramnya yang diawali dengan UMKM menekan menu kelola produk. Lalu sistem menampilkan halaman kelola produk dan di sini akan ada 3 pilihan. Kalau misalnya dia tekan tombol tambah, maka akan tampil form tambah. Lalu UMKM akan menambahkan data, kemudian di database disimpan datanya, lalu selesai. Namun kalau di sini UMKM-nya menekan tombol update, maka yang akan ditampilkan pertama yaitu dipanggil dulu datanya, lalu ditampilkan oleh sistem form update data. Lalu UMKM mengupdate data, lalu database menyimpan data yang sudah diubah dan selesai. Yang terakhir di sini kalau UMKM menekan tombol hapus, maka di database akan dicek datanya dulu, lalu dihapus, dan aktivitas selesai. Begitu pula untuk activity diagram kelola kategori. Itu secara keseluruhan sama, namun di sini yang berbeda adalah datanya. Yang sebelumnya itu data produk dan di sini adalah data kategori. Kemudian data activity diagram kelola transaksi juga sama. Kalau misalnya UMKM klik menu kelola transaksi, maka sistem menampilkan halaman kelola transaksi dan di sini ada 3 yang dapat dilakukan. Kalau misalnya UMKM menekan tombol detail, maka sistem menampilkan form detail data, lalu database akan memanggil datanya, lalu sistem menampilkan form detail data, lalu selesai. Kemudian kalau menekan update, maka sistem menampilkan form. Maksud saya kalau misalnya menekan tombol update, maka di sini database akan memanggil datanya dulu, lalu di sistem akan menampilkan form update data sesuai dengan data yang diambil tadi. Lalu UMKM mengubah data, setelah itu database menyimpan data yang diubah dan aktivitas selesai. Kemudian kalau menekan tombol hapus, langsung dicek datanya, data dihapus, dan langsung selesai. Kemudian activity diagram kelola pengguna itu juga sama. Kemudian untuk activity diagram kelola slider itu juga sama, di sini tetap ada tambah, update, dan hapusnya, yang berbeda hanya data slider. Nah, kemudian di sini ada kelola tentang, activity diagram kelola tentang. Di sini diakses oleh admin. Lalu sistem akan menampilkan halaman kelola tentangnya. Lalu admin melakukan perubahan data, lalu menyimpan perubahan data. Lalu di database itu data disimpan dan sistem akan menampilkan pesan perubahan data tersimpan, lalu aktivitas selesai. Kemudian ada activity diagram transaksi. Di sini user pertama akan melihat produk yang akan dibeli, lalu melihat detail, melakukan transaksi, lalu akan disimpan data transaksinya di database, kemudian sistem akan menampilkan halaman riwayat pesanan, lalu user akan melakukan rating dan ulasan produk. Setelah itu, data ratingnya akan disimpan di database, lalu aktivitas selesai. Oke, yang berikutnya ada kelas diagram. Nah, kelas diagram ini
Untuk sistem yang dibuat terdiri dari 3, 6, 9. Nah, terdiri dari 9 kelas. Kelas yang pertama itu ada seller, yang kedua user, kemudian ada cart, setting, slider, item, transaction, group, dan kategori. Kita lihat satu-satu. Untuk seller, itu atributnya ada ID, tipenya integer, panjangnya 11, kemudian ada user ID, integer, kemudian slug, ini terkait URL, itu tipenya varchar 255, kemudian location, itu juga varchar 255, dan addressnya, tipe datanya text, panjang. Kemudian di sini kita lihat untuk aksesnya itu public, dan metodenya itu ada insert, update, delete. Ketiganya juga bersifat public. Kemudian di sini ada user, atributnya user ID, group ID, name, image, email, password, kontak, dan address. Untuk tipe datanya, user ID itu integer, group ID itu integer, name varchar, image varchar, email varchar, password varchar, kontak varchar, dan address text. Untuk metodenya juga sama, insert, update, delete, dan kalau diperhatikan di sini itu rata-rata metodenya insert, update, delete, kecuali di kelas group dan kelas transaction, di mana transaction ini hanya ada metode insert. Kemudian kita masuk ke kelas yang ketiga, itu ada card ID, tipe datanya integer 11, item ID integer 11, user ID integer 11, dan quantity itu integer 11 juga. Metodenya ada insert, update, dan delete. Kemudian di sini ada kelas group. Group ini hanya ada dua atribut, yaitu group ID dengan integer 11 dan name itu varchar 255. Kemudian setting ID itu integer 11, name itu varchar 255, description itu text, value text juga, dan metodenya ada insert, update, dan delete. Kemudian di sini ada slider, itu ada tiga atribut, slider ID, tipe data integer, panjangnya 11. Kemudian ada atribut name, tipe datanya varchar 255. Kemudian image, tipe datanya varchar 255, dan ada tiga metode juga, insert, update, dan delete. Yang selanjutnya ada item. Ini terkait produk. Di sini produk ini memiliki banyak atribut. Yang pertama ada ID-nya, kemudian kategori, tipe datanya integer, seller, ini integer 11 juga, kemudian name, tipe datanya varchar, slug, varchar, price, integer, real price, integer, average rating itu double, image, varchar, dan count view itu integer 11. Dan untuk metodenya ada insert, update, dan delete. Kemudian kategori, di sini ada kategori ID, integer 11, name, varchar 255, slug, varchar 255, kemudian ada insert, update, dan delete-nya juga. Dan yang terakhir ada kelas transaction, di mana transaction ini memiliki atribut transaction ID, tipe data integer 11, item ID integer 11, user ID integer 11, seller ID integer 11, kode varchar 255, transaction time itu date time, quantity integer 11, rating integer 11, rating time itu date time, review text, shipping address itu text, dan recipient kontak itu varchar 255 dan metodenya hanya insert. Kemudian kita lihat hubungannya dari seller ke user itu 0 sampai 1 sellernya bisa memiliki satu user. Kemudian satu user bisa memiliki satu atau banyak card. Dan di sini banyak card, ke item juga banyak, dan satu atau banyak user itu hanya bisa memiliki satu grup. Lalu satu user itu bisa memiliki satu atau banyak produk. Lalu di sini satu item bisa memiliki banyak kategori. Lalu yang berikutnya di sini item ke transaction juga many to many. Lalu antara user ke transaction itu one to many.
satu user bisa melakukan banyak transaksi. Kemudian seller ke transaction itu one to many juga, seller bisa melakukan banyak transaksi. Kemudian untuk slider dan settingnya ini berdiri sendiri. Kemudian kita masuk ke sequence diagram. Yang pertama sequence diagram login. Di sini ada aktor, ada boundary class, ada control class, dan ada entity class-nya. Entity class. Di sini ada lifeline-nya. Kemudian untuk sequence diagram login, yang pertama admin UMKM atau user masuk ke halaman login. Lalu sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian di sini menginput username dan password, lalu sistem akan validasi login. Setelah itu, setelah divalidasi login, akan dikembalikan lagi ke usernya. Namun di sini ada pengecekan, kalau misalnya dia valid, maka di sini akan ditampilkan username dan password benar, lalu kembali ke halaman dashboard, lalu akan ditampilkan ke usernya. Tapi kalau misalnya invalid, maka akan ditampilkan username dan password salah, lalu akan menampilkan pesan gagal login. Kemudian untuk sequence diagram ubah profile, itu bisa dilakukan oleh admin UMKM dan user juga. Diawali dengan admin UMKM atau user menekan tombol profile dan memilih profile. Lalu akan diproses, simpan data, kemudian akan disimpan ke tabel user, lalu akan kembali dan menampilkan pesan profile berhasil diubah. Kemudian untuk kelola ulasan, ini dilakukan oleh UMKM yang awalnya UMKM melakukan login lalu menampilkan halaman login. Setelah berhasil masuk, maka dari halaman kelola ulasan akan diproses dulu datanya, lalu akan mengambil data di tabel ulasan. Lalu di sini ada aktivitas kirim data dan nanti akan ditampilkan halaman kelola ulasan. Kemudian ada sequence diagram logout untuk admin UMKM dan user. Awalnya mereka menekan tombol profile dan menekan tombel logout, lalu dari halaman logout akan dicek datanya, akan diproses sampai ke tabel user. Lalu setelah itu akan dilakukan penghancuran session lalu ditampilkan halaman beranda. Kemudian sequence diagram rekomendasi. Nah, sequence diagram rekomendasi ini diawali dengan admin UMKM atau user menekan halaman produk, lalu akan ditampilkan halaman produk. Kemudian admin UMKM atau user menekan tombol rekomendasi. Lalu di sini akan ditampilkan halaman rekomendasinya dan diproses datanya untuk mengambil data rating. Kemudian dari transaksi ini akan dikirim datanya ke halaman rekomendasi. Lalu dari halaman rekomendasi akan dihitung rata-rata ratingnya. Kemudian dihitung nilai senioritas, hitung nilai prediksi, dan hasilnya nanti akan ditampilkan berupa rekomendasi kepada admin UMKM atau user. Kemudian untuk dashboard. Dashboard di sini admin atau UMKM melakukan login, menginput username dan password, lalu akan divalidasi login. Kemudian di sini kalau misalnya username dan passwordnya benar, maka akan diarahkan ke dashboard, sedangkan kalau salah, maka di sini akan diminta untuk memasukkan username dan password yang valid. Kemudian untuk sequence diagram beranda juga sama. Di sini diawali dengan login, lalu menginputkan data, kemudian dicek kalau berhasil, itu akan menampilkan halaman beranda, namun jika salah, maka akan diminta kembali untuk memasukkan username dan password yang valid. Kemudian untuk
sequence diagram kelola produk. Nah, di sini diawali oleh UMKM yang memilih menu kelola produk. Setelah dipilih menunya, kemudian diproses dan menampilkan halaman kelola produk. Kemudian, kalau untuk tambah data, awalnya menekan tombol tambah data, lalu datanya diproses dan dikirimkan kembali ke halaman tambah data. Lalu, UMKM memasukkan data, datanya akan ditambahkan ke database, lalu akan menampilkan data yang ditambahkan. Kemudian untuk menekan tombol edit, kita akses dulu halaman edit datanya, kemudian melakukan ubah data, data yang diubah dikirim ke tabel, kemudian dari database ini akan dikirimkan kembali ke UMKM. Kemudian untuk hapus data, itu diawali dengan menekan tombol hapus, kemudian dicek kembali datanya. Lalu setelah itu kalau misalnya ada, maka nanti datanya akan dihapus dan kembali ke awal, ke halaman awal. Kemudian sequence diagram kelola kategori juga sama persis, namun di sini yang membedakan adalah datanya berupa data kategori. Untuk kelola pengguna juga sama. Diagram kelola slider juga sama, yang membedakan di sini adalah data slider. Kemudian di sini ada kelola tentang. Kelola tentang ini dilakukan oleh admin. Yang pertama kita akses dulu halaman kelola tentangnya. Setelah itu, kita akan mengisi data sesuai form dan update data. Dan dari halaman ini akan disimpan datanya sesuai yang kita inputkan. Setelah disimpan, maka akan menampilkan data tersebut. Kemudian, sequence diagram kelola transaksi juga sama dengan sequence diagram sebelumnya, namun di sini kelola transaksi itu hanya dilakukan oleh user. Kemudian, masuk ke tahap perancangan antarmuka atau user interface. Halaman loginnya, di sini ada input, email, dan password, lalu ada tombol login. Kemudian halaman berandanya, di sini ada menu beranda, produk, tentang, dan login, lalu ditampilkan nama sistemnya. Kemudian halaman dashboard ini untuk halaman data-datanya, akan ditampilkan jumlah item. Kemudian halaman ubah profile, ada form untuk menginput data, lalu ada tombol update profile. Kemudian halaman ubah kategori. Halaman ubah kategori itu ada CRUD-nya juga di sini. Kemudian kelola produk. Kelola produk juga ada CRUD-nya, kemudian bisa import data juga. Kemudian halaman kelola transaksi, halaman kelola pengguna, halaman kelola slider, halaman kelola ulasan. Nah, ini ada halaman produk. Halaman produk di sini ada search-nya, lalu di sini ada produk-produknya, dan nanti akan ada filternya juga berupa kategori dan akan ditampilkan item-item lainnya. Kemudian di sini halaman detail produknya akan menampilkan harga, jumlah dilihat, rating, dan ulasan-ulasannya. Kemudian tentang aplikasi, ini menampilkan informasi tentang aplikasi yang dibuat. Kemudian ada halaman transaksinya, halaman riwayat transaksi juga, halaman rekomendasi. Nah, ini halaman yang menampilkan hasil proses perhitungan rekomendasinya, dan nanti akan ditampilkan seperti ini. Nah, kemudian adapun pengujian yang dilakukan terhadap sistem ini, yang pertama itu adalah black box untuk uji software atau sistemnya, dan ada uji coba MAE, MAPE, dan MSE untuk uji perhitungan rekomendasinya. Nah, sekarang kita lihat hasil implementasinya. Untuk halaman login admin seperti ini. Ini untuk halaman registrasi. Ada nama, alamat email, password, dan konfirmasi password, lalu pilih tipe akun.
Lalu di sini ada tombol reset form dan buat akun. Lalu kalau sudah punya akun, maka langsung login. Kemudian untuk halaman dashboardnya, di sini ada menu slider kategori produk, lalu data UMKM dan data user. Lalu di dashboard ini ditampilkan ada berapa usernya, ada berapa total UMKM, ada berapa item produk, dan ada berapa kategorinya. Kemudian untuk halaman slider di sini akan tampil judul slidernya, lalu aksinya ada update dan hapus, lalu di sini juga kita bisa tambah slider. Kemudian kelola kategori, kelola item, di sini ada tambah. Kemudian kita bisa masing-masing item kita bisa update dan hapus. Di sini ada gambarnya, nama itemnya, nama UMKM-nya, harganya, dan harga koperasi. Oke, kemudian ada halaman kelola UMKM, ini untuk data-data toko UMKM-nya. Kemudian halaman kelola user, di sini usernya semua bisa ditambah, diupdate, dan dihapus juga. Dan halaman profile admin, di sini kita bisa ganti nama, username, password. Kita bisa ganti password juga, ada tombol simpan dan tombol upload image untuk foto profilnya. Kemudian halaman dashboard untuk UMKM. Di sini dia hanya terdapat menu dashboard, data produk, transaksi, dan juga ulasan. Dan di dashboardnya dia tampilkan jumlah item yang dijual, transaksi yang mereka layani, dan ulasan yang mereka terima. Kemudian di sini ada halaman kelola itemnya, di sini mengelola item-item yang mereka jual. Kemudian transaksi, riwayat transaksi yang mereka layani. Kemudian ada halaman kelola ulasan. Nah, di sini dari produk-produk yang mereka jual, di sini mereka bisa lihat detail ulasannya juga. Kemudian untuk halaman profile, ini mereka bisa update data-data profilnya. Nah, kemudian untuk halaman beranda pengguna, di sini landing page-nya akan tampil nama sistemnya. Lalu untuk list-list produknya ditampilkan seperti ini. Nah, sesuai dengan user interface, rancangan user interface sebelumnya. Di sini ada produk-produk dan di sini ada filter kategori, ada search-nya juga. Kemudian halaman detail produk, ini menampilkan gambar produknya, nama, harga, rating, dan juga bisa kita tambahkan ke dalam cart. Lalu ulasan user nanti bentuknya seperti ini, ada berapa bintang yang diberikan, kapan diberikan, nama yang memberikan rating, dan juga deskripsi. Kemudian halaman tentang, ini menampilkan informasi tentang sistem yang dibuat. Lalu halaman rekomendasi. Kemudian di sini ada halaman keranjang atau cart, ini berisi item-item yang kita beli. Di sini ada subtotal, biaya layanan, dan totalnya. Kemudian halaman checkout, dan juga ada konfirmasi pemesanan. Di sini sebelum kita pesan ada konfirmasi terlebih dahulu untuk nomor rekening dan atas nama. Kemudian riwayat pesanan, ini juga user bisa lihat pesanan-pesanan yang dia lakukan di pesanan-pesanan yang dilakukan sebelumnya. Kemudian di sini ada halaman profile dari pengguna, ini juga bisa mengupdate data-data penggunanya. Dan kemudian ini adalah implementasi kode metode user based collaborative filteringnya. Sini tadi menggunakan PHP Laravel, dan untuk perhitungannya sendiri dibuatkan fungsi khusus yang namanya function user based collaborative filtering, user based CF. Adapun di sini langkah-langkah yang dilakukan di dalam codingannya, itu yang pertama kita query data tabel transaksinya dulu, kita ambil datanya. Namun jika tidak ada transaksi, maka otomatis tidak ada rating, maka kita return 0. Kemudian kalau misalnya ada, maka kita buatkan di sini user item matrix-nya. Setelah itu, kita hitung rata-rata tiap user sesuai dengan rumus. Lalu kita simpan rating item user yang sedang login. Karena
Di sini yang kita nilai adalah user yang sedang login tersebut. Kemudian kita akan filter user item matrix yang bukan ID user yang sedang login. Setelah itu kita lakukan looping user item matrix-nya untuk menghitung nilai similaritas. Setelah itu kita batasi hanya user dengan nilai similaritas tertinggi yang diambil. Nah, ini sesuai dengan batasan masalah, yaitu lebih besar dari 0,5 nilai similaritasnya. Nah, jika tidak ada nilai similaritas yang cocok, maka return nilai kosong. Nah, kemudian dicek nilai tersebut, kalau misalnya tidak ada, maka kita kembalikan nilai kosong. Kemudian kita hitung nilai prediksi. Setelah itu, kita filter dan batasi nilai prediksinya lebih besar sama dengan 3. Lalu kita urutkan berdasarkan nilai prediksi tertinggi dan kita kembalikan ID item dan value dari prediksinya. Ya, kemudian di sini pengujian sistemnya. Untuk uji black box-nya, yang pertama yang diuji itu mengakses halaman login. Itu hasilnya valid. Kemudian isi password dan username benar, itu valid. Mengisi password dan username salah, valid. Mengakses halaman membuat akun juga valid. Kemudian ubah profile, berhasil melakukan pendaftaran, berhasil melakukan logout, mengakses halaman UMKM, melakukan tambah data UMKM, kemudian melakukan ubah data UMKM, melakukan hapus data UMKM, mengakses halaman kategori, tambah data kategori, ubah data kategori, hapus data kategori, akses halaman item, tambah data item, ubah hapus data item, kemudian akses halaman user, tambah ubah hapus data user, detail data user juga berhasil, mengakses halaman data slider, tambah data slider, ubah data slider, hapus data slider, itu berhasil juga. Kemudian halaman transaksi, detail transaksi, itu berhasil. Kemudian ulasan, berhasil juga. Mengakses halaman produk, menekan tombol selengkapnya, menekan kategori produk. Mengakses halaman tentang juga berhasil. Dan memasukkan jumlah produk yang akan dipesan juga berhasil. Kemudian mengakses halaman keranjang, menekan tombol bayar tagihan, menekan tombol bayar, itu valid, menekan tombol update, menekan tombol hapus, menekan tombol batal, itu valid, mengakses halaman riwayat transaksi, menekan tombol rating, menambahkan rating dan ulasan, serta mengakses halaman rekomendasi valid. Maka bisa dilihat di sini uji black box-nya menunjukkan sistem yang dibuat itu sudah berjalan dengan baik. Nah, kemudian untuk menguji perhitungan user based collaborative filteringnya, menghitung nilai mean absolute errornya atau MAE-nya. Didapatkan hasil 0,661. Kemudian untuk MAPE didapat nilai 15,8304 dan untuk mean square error atau MSE didapatkan nilai 0,609. Nah, maka kesimpulan dari tugas akhir ini bahwa algoritma metode mesin rekomendasi user-based collaborative filtering ini dapat diterapkan pada sistem rekomendasi produk UMKM yang telah dibangun. Dan berdasarkan hasil pengujian akurasi rekomendasi yang telah dilakukan, maka didapatkan untuk MAE-nya itu sebesar 0,6661, MAPE sebesar 15,8304, dan nilai MSE-nya sebesar 0,6209. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan metode user-based collaborative filtering pada sistem rekomendasi produk UMKM yang telah dibangun ini sudah baik. Karena hasil black box-nya menunjukkan semua sistemnya sudah dapat berjalan dengan bagus dan nilai MAE, MAPE, dan MSE-nya didapatkan dalam kategori baik. Kemudian saran dari penelitian ini, yang pertama, untuk meningkatkan akurasi sistem rekomendasi berbasis user-based collaborative filtering, itu diperlukan lebih banyak data latih berupa rating pengguna agar pola preferensi pengguna dapat teridentifikasi dengan lebih baik. Dan yang kedua,
Sistem ini dapat dikolaborasikan menggunakan algoritma rekomendasi lainnya sehingga dapat memberikan nilai akurasi yang jauh lebih baik. Dan yang terakhir, sarannya yaitu sistem ini dapat dikembangkan untuk fitur berupa halaman yang responsif ataupun berupa bentuk aplikasi yang kompatibel dengan basis mobile agar mempermudah pelanggan melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Oke, sekian review atau penjelasan mengenai tugas akhir yang berjudul Implementasi Algoritma User Based Collaborative Filtering pada Sistem Rekomendasi Produk UMKM berbasis website dengan studi kasus Dinas Koperasi Kabupaten Kolaka. Itu cukup sekian. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan di dalam video ini, saya ucapkan mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.